الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. شهر رمضان هو الشهر التاسع من الشهور العربية وهو أفضل الشهور، وسمي رمضان قيل لأنه عندما وضع العرب أسماء الشهور وافق هذا الشهر شدة الحر فسموه رمضان من الرمضاء أي شدة الحر، وقيل لأنه يلمض الذنوب أي يحرقها. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, menyambungi pengajian kita di dalam kitab fikih Taqriratus Sadidah, Kitabus Shaum, yakni kitab atau bab membahas tentang puasa, khususnya puasa Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 dari bulan-bulan Hijriah atau ujar kita bulan Arab. Dan bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang paling utama. Kenapa dinamakan Ramadan? Summiya Ramadan qila li'annahu عندما وضع العرب أسماء الشهور وافق هذا الشهر شدة الحر. Dinamakan Ramadan itu memiliki arti, Ramadan itu artinya panas. Karena orang Arab saat memberi nama bulan ini bertepatan dengan cuaca yang sangat panas, sehingga mereka orang-orang Arab itu menamakan bulan ini dengan nama Ramadan, yang diambil daripada kata-kata ar-ramdha, yakni yang mempunyai arti panas sekali. Jadi ramdha itu asalnya maknanya panas benar, cuaca sangat panas. Itu dinamakan bulan itu tadi bulan Ramadan. Waqila, ada juga yang mengatakan bahwasanya nama ini dinamakan bulan Ramadan li'annahu yarmiduz dzunuba, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang membakar atau menghapus segala dosa-dosa. Itu dinamakan bulan Ramadan karena Ramadan menghapus segala dosa-dosa. Kemudian ahkamus shaum, hukum-hukum puasa. Semalam sudah diterangkan tentang fadilat, keutamaan, keistimewaan daripada puasa. Ahkamus shaum, as-shaumu ta'tarihi al-ahkamul arba'ah, al-wujubu wan-nadbu wal-karahatu wal-hurmatu. Jadi hukum puasa itu ada wajib, ada sunnat, ada makruh, ada juga haram. Jadi memiliki hukum 4 macam. Jadi puasa itu ada 4 macam hukumnya.
Yang pertama wajib, kemudian yang kedua sunnat, yang ketiga makruh, yang keempat haram. Adapun puasa yang wajib itu ada 6 macam. Jadi ada puasa yang wajib terdiri daripada 6 macam jenis puasa. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Nah, ini yang pertama yang wajib, hukumnya wajib puasa adalah puasa Ramadan. Siapa-siapa yang mengingkari kewajiban bulan puasa Ramadan, maka orang itu sudah keluar daripada Islam. yakni orang itu sudah murtad. Kemudian puasa wajib yang kedua, puasa qadha. Mengqadha, membayar hutang ketinggalan puasa karena macam-macam sebab. Nah, kemudian wajib diqadha pada selain pada bulan Ramadan. Jadi puasa qadha, membayar hutang, itu juga hukumnya wajib. Hutang kepada makhluk saja wajib dibayar, apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala wajib dibayar. Bila ada kita ingat dahulu ada tertinggal puasa Ramadan, nah lakasi bayari sebelum sampat malaikat mencabut nyawa kita. Tak utang puasa kah, tak utang sembahyang kah, cepat-cepat kita qadha, jangan sampai keburu mati. Begitu juga utang dengan makhluk, nah, dengan manusia, utang duit kah, utang janji kah, nah itu wajib dibayari, wajib ditepati. Kemudian jenis puasa yang wajib yang ketiga yaitu puasa kafarat. Nah, kafarat itu bayar denda inilah. Kafarat itu ada kafarat zihar, ada kafarat membunuh orang, ada kafarat jima di bulan suci Ramadan. Adapun kifaratnya baik zihar maupun membunuh dengan tidak sengaja lah, ataupun karena berhubungan intim di bulan suci Ramadan pada siang hari, maka kifaratnya, bayarannya itu yang pertama memerdekakan seorang budak yang mukmin. Memerdekakan budak yang mukmin. Zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian yang kedua, jadi tahapan yang kedua yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalaunya batal tanpa uzur, ngulang lagi mulai awal. Kecuali ada uzur, misalnya garing kah, atau musafir kah misalnya, nah itu boleh diteruskan. Dalam garingnya misalnya 5 hari garing, nah kena berapa sudah kolehan 5 hari, karena sambungi pulang. Nah, itu bagi ada nang uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, wajib terus menerus, jangan ada jeda. Selama 2 bulan berturut-turut dia wajib membayar kifarat berpuasa tadi. Kemudian kalau dia tidak sanggup, maka ada sanggup, jangankan 2 bulan berturut-turut, sebulan aja kita lucut ya. Nah, sebulan aja gini. Nah, kalau kada sanggup, hanya pindah ke yang ketiga, yaitu memberikan makanan kepada 60 fakir miskin, masing-masing seorang 1 mud. Ya, 1 mud itu kita mau dibanyakan salitar lah. Jadi 60 ikong itu 60 liter. Nah, itu hukumannya. Begitu juga kifarat zihar. Nah, zihar itu kalimat menyerupakan istri kita dengan mahram kita. Jadi menyerupakan bagian awak atau tubuh
fisik daripada istri kita dengan orang tua kita, dengan mama kita atau dengan ading-ading kita nang perempuan. Itu zihar ngarannya. Ziharnya ada bisa kasasarikan, bisa juga menzihar bini, ada juga bisa kasasayangan. Sarik misalnya, ikam haram sebagaimana haramnya ibuku, ikam haram atasku sebagaimana haramnya aku dengan adingku. Nah ini kalimat ini adalah kalimat zihar. Maka kada boleh inya berhubungan dengan istrinya itu sebelum dia membayar denda, sebelum dia membayar kiparat. Sebagaimana kiparat orang yang berhubungan di bulan suci Ramadan pada siang hari, sama. Jadi memerdekakan seorang budak kalau ada, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut, kemudian kalau tidak sanggup hanya memberi makan fakir miskin 60 orang, masing-masing satu mut. Atau misalnya juga kasih sayangan lon bini mah ya, sambil menjapai atau membelai bininya, tangan ikam niding aja persis kayak tangan mamaku, no, kukunya panjang ya kayak tuh kuku mamaku, kayak atau kayak adingku. Nah, tangan ikam atau pokoknya apapun juga bentuk awak, bentuk fisik daripada istri kita, jangan sampai sekali-kali diserupakan dengan mahram kita, dengan ibu kita maupun adik-adik kita nang perempuan. Nah kalau lawan mamanya, lawan ading-adingnya tuh ya wajar biasa. Nah, tentu aja kan karena anak mamanya mirip pelon mamanya, mirip pelondang sanak-sanaknya itu kada apa-apa, itu kada zihar. Nang jadi zihar itu adalah menyerupakan dengan mahram kita sebagai laki-laki, jadi mama kita dan ading-ading kita nang perempuan. Nah ini jadi kalau orang nang laki bini ini harus wajib juga tahu, jangan sampai tahu kawin aja tak kada tahu masalah zihar. Apa itu zihar aja kada tahu. Jadi wajib mengaji juga masalah fikih, jangan sampai kada tahu masalah zihar. Kemudian sama juga kaparat orang nang membunuh. Kemudian puasa nang wajib pulang itu puasa di dalam haji dan umrah sebagai ganti daripada menyembelih fidyah. Kemudian puasa nang wajib lagi puasa istisqa ketika ada perintah daripada pemerintah atau imam atau hakim. Ini misalnya terjadi kemarau panjang, tanaman matian, ternak matian, kemudian diperintahkanlah oleh imam, oleh pemerintah, oleh hakim supaya mengadakan salat istisqa, minta hujan. Ini musim kemarau lah. Musim ini minta hujan badalam bana kasihan calepan pulang rumah orang. Ini musim kemarau. Jadi kalau ada perintah daripada hakim, daripada imam atau pemerintah memerintahkan untuk berpuasa sebelum dilaksanakan salat istisqa supaya bertambah kabulnya. Jadi supaya semakin kabul, Allah maras kasihan, jadi memberikan hujan, menurunkan hujan. Jadi sebelum pelaksanaannya itu diperintahkan dahulu seluruh umat, seluruh rakyat untuk berpuasa. Maka atas perintah daripada imam itu, maka semua umat, semua rakyat yang akan mengikuti salat istisqa wajib hukumnya untuk berpuasa. Atas perintah daripada imam atau pemerintah tadi. Kemudian yang terakhir puasa yang wajib adalah puasa nazar. Puasa nazar. Orang bernazar akan melaksanakan puasa kalau nazarnya terpenuhi atau belum. Nah, misalnya inya bernazar, lain berniat dalam hati lah. Nah, nazar ini keluar dari lisannya, keluar dari lidahnya. Amunnya aku dapat arisannya malam ini, mencabut ke arisan. Lamunnya aku dapat arisan, artinya aku hendak puasa esok. Lo bercabut ya arisan, lo dapat hanya keluar ngarannya. Maka karena sudah diucapkan, sudah dinazarakan, hukumnya esoknya wajib berpuasa. Kada boleh kada.
wajib hukumnya. Nah inilah beberapa puasa yang hukumnya wajib. Kemudian ada lagi puasa yang sifatnya puasa sunat. Jadi sunnah ini adalah merupakan hukum asal daripada berpuasa. Jadi asal puasa ini sunat biasanya cuman karena perintah lalu jadi wajib. Puasa sunnah ini terbagi kepada 3. Puasa sunnah terbagi kepada 3. Nah, jadi ada puasa sunnah yang berulang-ulang di dalam setiap tahun. Jadi ada puasa sunnah di dalam setiap tahun. Nah, dalam setahun, yaitu contohnya puasa Arafah, puasa Tasu'a 9 Asyura, kemudian Asyura 10 Muharram. Kemudian ada lagi tanggal 11 bulan Muharram, sunat juga puasa. 6 hari bulan Syawal, sunat juga puasa. Setelah hari raya Idul Fitri. Kemudian bulan-bulan Asyhurul Hurum, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan puasa-puasa yang lain. Kemudian ada pulang puasa yang berulang-ulang di dalam sebulanan. Jadi di dalam sebulanan itu ada istilahnya puasa ayyamul bid. Puasa ayyamul bid, hari-hari putih. Hari-hari putih itu hari-hari nang bulan tarang. Tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 setiap bulan. 13, 14, 15 di bulan Arab, bulan Hijriah. Kemudian ada lagi ayyamus sud, yaumus sud, itu hari-hari atau malam-malam nang kadap, maksudnya di penghujung bulan. Sunat juga puasa di penghujung bulan, tanggal 28, tanggal 29 dan tanggal 30 tiap-tiap bulan. Kemudian ada lagi puasa sunnah yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya minggu. Artinya dalam seminggu ada namanya puasa hari Senin dan puasa hari Kamis. Jadi sunat. Adapun puasa yang paling utama, paling hebat, paling istimewa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari berbuka. Begitu seterusnya. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Itu puasanya Nabi Daud alaihissalam. Ini yang paling afdal, paling istimewa. Kalau ada nang kaum amalakan tuh hebat benar lah. Namun kita Senin Kamisnya gini jarang. Nah. Kemudian hukum puasa yang ketiga makruh. Nah, makruh yaitu melakukan puasa di hari Jumat, Sabtu atau Minggu. Mana nunggal inilah puasa Jumat, sehari Jumat itu. Kemudian puasa hari Sabtu, mana nunggal hari Sabtu. Kemudian puasa hari Ahad, mana nunggal hari Ahad. Nah itu makruh hukumnya. Kecuali digabungkan dua atau ketiganya, Kamis lawan Jumat atau Jumat sama Sabtu, atau Sabtu sama Ahad. Jadi digabungkan, jangan menyengorang. Itu makruh banyak bang. Kemudian yang keempat adalah haram. Nah puasa nang haram ini terbagi menjadi dua. Jadi puasa nang haram ada dua bagian. Puasa haram namun tetap sah, yaitu puasanya seorang istri tanpa seizin daripada suami. Puasanya seorang istri tanpa izin daripada suami, itu puasanya haram, tetapi sah ya puasanya, itu mah hukumnya benernya haram. Nah laki misalnya Sabtu Minggu lah datang
sekalinya nong bini puasa maka siang aja nong laki ini malam begawi pulang. Nah ini hukumnya haram seorang istri puasa tanpa izin daripada suaminya. Haram hukumnya, tapi sah aja telah puasanya. Kemudian mana haram puasanya, mana kada sah pulang. Jadi hukumnya haram dan kada sah. Nang haram dan sah tadi dua adalah puasa seorang istri tanpa seizin suami, kemudian puasanya seorang budak tanpa izin daripada tuannya. Nah itu jadi puasanya seorang budak tanpa izin daripada tuannya, jadi sama dengan puasanya seorang istri tanpa izin daripada suaminya. Maka hukumnya haram tetapi puasanya tetap sah. Adapun puasa nang haram dan kada sah pulang, yaitu ada 5 macam, ada 5 bentuk. Pertama puasa hari raya, hari raya Idul Fitri. Nah mana haram, mana kada sah pulang. Idul Adha pulang haram juga puasa, kada sah. Tanggal 10 Zulhijjah. Hari tasyrik pulang haram juga puasa, hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Mana haram, mana kada sah. Kemudian yang keempat itu puasa di paruh kedua di bulan Sya'ban, yaitu mulai tanggal 16 Sya'ban dan seterusnya. Ini haram dan kada sah juga. Ini bagi orang nang hanyar aja, artinya sebelumnya ini kada puasa 15 nisfu kada puasa. Nah hanyar aja nak puasa. Nah puasa sunat maksudnya lah. Tapi kalau dia puasa mangqadha itu kada apa-apa, atau puasa nazar kada apa-apa. Nah, ini puasa sunat. Atau misalnya inya puasa Daud tadilah, itu kada apa-apa juga. Sehari puasa, sehari berbuka. Atau inya puasa sudah mengadatakan Senin Kemis, kada apa-apa juga. Nah kemudian yang kelima, haram berpuasa pada yaumus syak, yaitu hari yang meragukan. Nah, hari yang meragukan itu adalah tanggal 30 di bulan Sya'ban. Nah, jadi di situ ragu-ragu, ada yang mengatakan bahwasanya hilal Ramadan telah terlihat. Bahkan ada orang yang bersaksi telah melihat hilal. Namun misalnya persaksiannya itu tidak diterima. Seperti persaksiannya seorang perempuan, bini-bini ini melihat bulan, itu kada diterima persaksiannya. Atau persaksian seorang anak kecil. Nah, kan anak melihat hilal bulan, nah itu kada diterima. Ya, daripada hari 30 bulan Sya'ban itu hari-hari yang meragukan. Nah, jadi bila kita ragu-ragu, haram hukumnya berpuasa pada hari itu. Jadi mana haram, mana kada sah. Kemudian nang diperbolehkan berpuasa pada hari nang ragu-ragu, hari 30 Sya'ban itu kayak apa nang dibolehkan, atau nang paruh kedua di bulan Sya'ban. Adapun diperbolehkannya berpuasa saat hari nang ragu-ragu, hari nang kata 30 Sya'ban tadi, atau separuh kedua di bulan Sya'ban, itu ada dalam 3 hal, ada dalam 3 keadaan. Nah, dalam 3 keadaan ini dia boleh melakukan puasa. Pertama,
ketika itu ia melakukan puasa wajib. Nah, seperti puasa mengqadha, puasa membayar kafarat, atau puasa membayar nazar. Itu kada apa-apa. Puasa je hari nang ragu-ragu hari syak, hari 30 Sya'ban kada apa-apa. Kemudian ketika memiliki kebiasaan puasa, nah kayak puasa Nabi Daud atau puasa Senin Kemis, nah itu kada apa-apa. Dan yang ketiga, ketika menyambung separuh bulan kedua bulan Sya'ban dengan hari-hari sebelumnya. Misalnya ini sudah puasa tanggal 15, nisfu puasanya, maka dia dibolehkan puasa hari 16, 17 dan seterusnya sampai akhir bulan. Amunnya di pertengahan bulan kada puasa atau sebelumnya kada puasa sehari-hari, maka hukumnya haram berpuasa setelah nisfunya itu tadi. Ada puasa-puasa, nah, pemulaan Sya'ban kada puasa, pertengahannya kada. Nah, tahu-tahu tanggal 16 Sya'ban puasa aja, puasa sunat. Nah, ini kada sah, haram hukumnya. Kemudian syarat sah puasa. Nah, syarat daripada sahnya puasa. Jika semua syarat terpenuhi, maka hukum seseorang yang berpuasa itu yang ia laksanakan sah, lamun sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Adapun syarat sahnya puasa itu ada 4. Yang pertama, orangnya Islam. Kada sah orang kafir puasa. Ini ada juga orang kafir puasa juga, ada juga. Belajar aja. Nah, jadi disyaratkan selama melaksanakan puasa sepanjang siang itu dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Sehingga andai kata dia murtad, sebentar aja murtadnya, maka hukum puasanya batal. Murtad misalnya satu umatnya murtadnya. Contoh misalnya melihat video di YouTube kah atau di Facebook kah, misalnya melihat video di situ ada keajaiban atau mukjizat. Apakah judulnya itulah kada tahu kita, itu acara agama lain. Acara agama lain, nah di situ ada keajaiban mukjizat. Di situ ditampilkan di video itu ada seorang lumpuh, orang lumpuh, kemudian didoakan di agama tersebut, didoakan dengan acara agamanya. Kemudian tiba-tiba yang lumpuh itu tadi kawa berdiri, kawa berjalan. Nah aja kita hebat juga lah, bakaramat juga ini nang anunya, pendetanya atau siapapun misalnya, nang tukang anunya tadi, agamanya tadi. Lalu di dalam hati kita meyakini, kada usah meyakini, ragu-ragu aja kan, ragu-ragu aja nih. Nah aja kita jangan-jangan bujur sako agama inya nih, apangnya pina bakaramat ya, asalnya lumpuh jadi sembuh. Kau berjalan di dalam hati nih bergeretek, bujur juga sakolai agamanya nih, buhannya nih. Nah, ketika itu kita ragu-ragu, apalagi membenarkan agama mereka, sudah jatuhlah kita dalam keadaan murtad. Sependang misalnya menonton itu 5 menit dalam keadaan kita meyakini atau ragu-ragu atas kebenaran agama orang tersebut, maka dalam keadaan itu kita sudah murtad. Wal'iyadzubillah. Artinya kita membenarkan atau ragu-ragu lah, hajin bujur sako aja. Nah itu sudah ragu-ragu, itu dalam keadaan semacam itu kita sudah murtad. Dan ketika kita berpuasa, maka batallah puasa kita, walaupun murtadnya satu umat. Astagfirullahalazim ya, kita baca istighfar. Dan istighfar kada cukup, harus pulang wajib membaca 2 kalimah syahadat,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ketika itu batal puasa kita, artinya murtadnya satu mat aja, wajib kena mengqadha di luar bulan suci Ramadan. Nah ini contoh murtad nang sebentar tadi nah. Dan nanti insyaallah sambungannya pulang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dalam taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menemui bulan-bulan suci Ramadan tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima amal ibadah kita, menyelamatkan kita dunia dan akhirat, mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mengumpulkan kita dalam syurganya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ala tilka niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal. A'udzu billahi min hali ahli an-nar. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.